Baik, telah kita lalui delapan kejadian ya bersama penulis di sini. Dari kejadian sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul. Kemudian peristiwa atau kejadian yang ke-9 di halaman 18 dari buku panduan, perjalanan kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Syam. Ini perjalanan beliau untuk berniaga dengan harta Khadijah radhiyallahu anha. Kata beliau, wasara nahwa syami ashraful wara fi ami 25 qura li ummina Khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabshira. Kata beliau, lalu manusia termulia ini kembali berjalan ke arah Syam. Ingatlah bahwa hal tersebut adalah pada 25 tahun umur beliau. Beliau berniaga untuk ibu kita Khadijah. Selanjutnya beliau kembali dengan penuh laba dan kegembiraan. Jadi ini saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya pada umur 25 tahun. Jadi ini perjalanan ke Syam ya. Iya. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai menginjak dewasa, itu terlihat dari kejujuran dan amanah beliau. Terlihat dari kejujuran dan amanah beliau. Hingga akhirnya Khadijah radhiyallahu anha, waktu itu Khadijah bintu Khuwailid, seorang perempuan pedagang yang memiliki harta dan memiliki kehormatan nasab, dan beliau kadang berinteraksi dengan orang-orang dalam bentuk kerjasama atau dalam bentuk dia upah orang-orang untuk melakukan perniagaan. Iya. Nah, waktu itu umumnya orang-orang Quraisy memang banyak dari mereka para pedagang. Karena itu disebutkan nikmat terhadap mereka, li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Jadi mereka itu punya rihla-rihla perniagaan. Jadi sampai kepada Khadijah radhiyallahu anha akan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amanah beliau serta akhlak beliau. Maka maka Khadijah pun radhiyallahu anha menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau melakukan perjalanan ke Syam dengan harta dari Khadijah dalam sebuah perjalanan perniagaan. Dan Khadijah memberi untuknya upah yang paling baik, melebihi apa yang biasanya diberi untuk para pedagang. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha mengirim budaknya yang bernama Maisarah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kisahnya secara umum punya asal usul ya dari sudut riwayat. Walaupun ada kelemahan di sana sini, tapi secara umum kisah ini adalah kisah yang memiliki asal usul. Baik. Jadi itulah alasan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan. Nah, itu dari kebiasaan berjalan di tengah manusia di masa dahulu. Berniaga, berdagang, melakukan perjalanan. Dan datang masa Islam, nah itu tidak berubah. Pada hal yang mubah, hal yang dibolehkan, tidak dilarang untuk hal tersebut. Kemudian kejadian yang ke-10, iya. Jadi dikatakan tadi li ummina Khadijatin, untuk ibu kita Khadijah. Di kasrah di situ untuk mengikuti timbangan syairnya ya, di kasrah dengan ditanwin. Padahal ini mamnu' minas sarf, harusnya li ummina Khadijah, harusnya begitu. Tapi karena mengikuti wazan syair, maka harus dibaca Khadijatin. Baik. Dan ini perniagaan beliau, karena berniaga itu asalnya bertransaksi, boleh dengan siapa saja, laki-laki, perempuan, karena maksudnya adalah berniaga. Iya. Boleh bersyirikat dalam berniaga antara laki-laki dan perempuan. Itu tidak dilarang. Sebagaimana di dalam syariat kita hal tersebut tidak dilarang. Dan di sini saya perlu ingatkan ya bahwa kejadian-kejadian yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau belum diutus sebagai seorang Rasul, itu bukan hujjah di dalam pembahasan tentang hukum-hukum. Hukum-hukum itu dipetik dari apa yang datang di syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kecuali kalau memang asal usulnya adalah hal yang dibolehkan masuk ke dalam keumuman al-mubahat, maka itu enggak ada masalah. Jadi kadang ada yang membahas tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pedagang. Itu kejadiannya kapan? Ini kan kejadian sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Kemudian riwayat-riwayat di dalam hal tersebut itu banyak keterputusannya di dalam hal tersebut. Jadi hukum-hukum syariat itu sudah jelas, sudah tetap di dalam banyak perkara. Maka itu yang harusnya menjadi pegangan. Jangan meluas kepada hal-hal yang kadang di dalam perkara tersebut bukan hal yang diizinkan di dalam syariat. Baik.